dan Meribah. Sudah ketemu? Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita baca secara bergantian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, apakah kamu bertengkar dengan aku? Apakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebab mereka akan mencobai aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Dinamakan tempat itu di Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Saudara, kalau kita perhatikan, kalau saudara memperhatikan khotbah saya, jika 2 minggu pasti perjanjian lama, 2 minggu pasti perjanjian baru, dan pasti ada runtutannya, ada rentetannya, dan ada sambungannya. Mari perhatikan hari ini bagaimana orang Israel. Saudara masih ingat 2 minggu lalu saya khotbah tentang apa? Bukan hari Kamis ya, 2 minggu yang lalu, berarti 3 khotbah dari hari ini. Jika saudara perhatikan di ayat yang pertama, naik aja, naik. Nah, saudara perhatikan ini. Sebelum kita ke sana, nanti tidak terbingung. Mereka di padang gurun, di lembah Rafidim, saudara namanya. Mereka mencobai Tuhan. Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Padahal mereka tahu bahwa sesuatu hal terjadi pada mereka, sesuatu yang sangat luar biasa dan spektakuler. Bagaimana tidak? Mereka telah mendapatkan mana dari surga. Mereka tidak usah berusaha dengan mencampur, dengan membuat roti, mengolahnya. Mereka tinggal ngambil pada waktu fajar. Pada waktu subuh sampai fajar mereka mengambil roti dan mengolahnya menjadi roti. Sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku, spektakuler. Bagaimana kita tidak berterima kasih pada Tuhan jika ujung-ujung kehidupan kita sudah ada makanan? Tidak berterima kasih ketika segala sesuatu dicukupkan oleh Tuhan dengan makanan kita. Ada kok panganannya kok yang ini menetok, kok yang ini menetok, kok yang ini menetok. Nah saudara, perjalanan mereka sampai di padang gurun Sin pada waktu itu. Ini berada di lembah Rafidim. Mereka sebelumnya itu di padang gurun Sin. Jika di padang gurun Sin mereka ada namanya Kibrot Tawa. Nah, masih ingat sekarang Kibrot Tawa apa saudara? Rakus, orang-orang rakus. Orang-orang yang ngapain? Egosentris. Orang yang ngapain? Tamak. Karena apa? Ada apa di Kibrot Tawa? Bukan poin-poinnya. Burung puyuh. Mereka mendapatkan daging burung puyuh. Sing senengane dahar burung gemah. Pasti bisa merasakan nikmatnya burung gemah atau burung puyuh, saudara. Tapi mereka makan sampai ratusan, sampai ketika makan bikin jumuk ini hanya mereka mati karena
Saudara, di Kiblat Tawa ini Tuhan mengukur dengan kematian yang begitu luar biasa. Sampai 1 bulan orang mati, setiap hari orang rakus mati, setiap hari orang rakus mati, saudara. Nah, saudara, di lembah Rafidim ini Tuhan mengizinkan pengujian yang luar biasa tentang kehausan. Kalau orang Jawa mengatakan ngorong yang luar biasa, bukan ngorong satu ya, ngorong yang luar biasa. Orang-orang di sekitar sini pasti ngerti arti ngorong, tapi orang-orang di luar sini tidak ngerti ngorong itu apa. Bukan ngorong, gorong-gorong, bukan satu ya, tapi ngorong yang begitu hausnya luar biasa. Karena apa? Mereka kehausan. Karena di lembah Rafidim ini tidak ada mata air, saudara. Mereka kehausan, sehingga Musa mengatakan ini itu dimasak dari Meriba. Karena apa? Masak artinya menguji, mencoba, atau pencobaan terjadi atas mereka. Dan Meriba itu berperkara, berselisih, bertengkar. Mereka bertengkar dengan Musa, sehingga Musa mengatakan ini dimasak dari Meriba. Mereka mencobai Tuhan, mereka bertengkar dengan Musa, saudara. Saudaraku, ini sampai Musa ini stres kan dengan orang-orang seperti ini. Mereka tidak pernah melihat, mereka tidak pernah bersyukur, mereka tidak pernah berkaca bagaimana sebelumnya Tuhan bisa menghukum orang-orang rakus 1 bulan lamanya di Gunung Sin. Tuhan bisa memberikan mana roti mana dari luar biasa sampai di perbatasan tanah Kanaan baru berhenti. Ini mana sekali. Tapi ketika ada mata mereka tidak pernah percaya Tuhan tolong kami, tidak seperti itu. Tapi mereka marah dengan Musa, mereka mulai berkata, adakah Tuhan di tempat kita? Saudara, perhatikan ini. Banyak orang-orang di lembah hidupnya tidak di posisi paling bawah hidup. Karena lembah itu nggak mungkin di atas, saudara ya. Adakah lembah yang di atas? Halo? Lembah Gunung Merbabu berada di mana? Di Bule. Lembah Merapi, di atasnya Merapi? Enggak toh. Lembah Merbabu pasnya di mana? Di bawah. Lembah Rafidim di bawah. Ketika posisi hidup orang di bawah, terkadang mereka terpojok dengan segala sesuatu. Terkadang banyak orang terpojok dengan keadaan tidak punya apa-apa. Dan mereka punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Kenapa saya berkata seperti itu? Mereka masih punya tiang awan dan tiang api menjaga mereka sampai di bawah perbatasan tanah Kanaan. Mereka sudah melihat berdisa di depan mereka ada tiang awan dan tiang api. Tapi ketika mereka kurang, mereka tidak pernah minta sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Dan mereka marah sama pemimpinnya. Ketika keadaan memaksa mereka, mereka berkata, adakah Tuhan di tempat ini? Adakah Tuhan dalam hidupku? Banyak orang-orang berkata seperti itu ketika hidup dalam lembah kedalaman. Ketika dalam lembah yang tidak punya apa-apa, posisi titik nadir seperti titik yang tidak punya apa-apa. Kadang kita mengalami hal yang seperti itu. Pada waktu mungkin saya kecil, saya mengalami sesuatu hal yang menurut saya bukan menyakitkan, tapi nganyelke dengan keadaan. Ketika Wilson umurnya kalau tidak salah 5 bulan, kami minum sapi. Dan pada waktu itu punya katul. Dan pasti orang-orang yang kemarin ngerti katul buat apa sebenarnya. Katul itu buat ngombor. Tapi adalah katul itu menireng ngerti bener gak? Akhirnya sama mertua sama istri itu diayak. Dan kami mendapatkan menir itu. Adalah kersane Allah. Kami tidak punya beras dan tidak punya duit sama sekali. Hanya kami keluar makan dari menir hasil ayahan katul tadi. Rasanya bukan beras, rasanya bukan sego, tapi rasanya katul. Kenapa? Diayak dari menir yang pertama. Selanjutnya, dalam kami tidak punya apa-apa, uang dari gak duit. Aku utang sopir orang itu ngaku ngajak ekonomi. Jalur sopo aku dari sebelum ini. Makanan kami setiap hari dari menir itu. Dan setiap hari
Kami makannya godong kuku, godong renteng, godong kakek, semuanya godong, saudara. Dan dengan sambal. Orang berkata, seger Pak, iya seger sedino. Wih, nama ini orang dino masih oke. Hanya seminggu sampai 1 bulan blenger, wih ini darah tinggimu ya kuat, saudara. Percaya enggak? Kalau nggak percaya, saya buktikan deh. Mangan dong kuku pendak dino, gitu. Orang saya rokok, sambal dong kuku, darah tinggimu pasti tinggi, jadi kuat. Itu kami mengalami hal seperti itu. Ketika kami bersaksi berkata, Pak, bukankah enak godong pos badanku? Kamu pernah mengalami sesuatu sampai di bawah seperti itu. Tapi jika pernah mengalami, kamu akan berkata, it's okay. Orang belum mengalami berkata, enak, segar Pak. Iya, karena kamu belum mengalami. Coba kamu mengalami seperti itu. Oke, sehari 2 hari enak-enak saja. Blenger minimal 1 minggu dong hukum terus, dong kates terus, rendeng terus, pokoknya godong-godongan terus, karena nggak punya apa-apa. Tapi suatu ketika saya pelayanan di daerah Jakarta, saya bekerja salah seorang dokter. Sampai di sana, beliau berkata tentang kesehatan yang baik. Ternyata beras yang paling bagus itu adalah beras yang sudah menjadi menir, yang memiliki karbohidrat dan vitamin yang tinggi. Itulah menir-menir tersebut. Saudara, pada waktu saya di Jakarta, saya menangis jadi-jadinya. Jika pada waktu itu saya menangis karena apa? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kan pelayanan. Aku semakan dari menir dan godong-godongan seperti ini. Hanya dengan sambal berhari lamanya, bulan-bulan lamanya seperti itu. Tuhan Kristen, ini pelayanan. Tuhan berkata, Tuhan aku mungkin membuat kau berbeda. Berbeda bagaimana Tuhan? Berbeda seperti apa? Tapi ketika saya menangis, saya menangis sejatinya. Ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Vitamin, mineral, karbohidrat tertinggi yang terbaik dari menir. Jika saya makan menir pada waktu rasa atau saya ngomong sama Tuhan, Tuhan please deh, ingat buat istriku yang lagi menyusui oke, buat aku oke saja lah. Saya memudahkan seperti ini. Tapi ketika saya tahu bagaimana kasihan yang ada, saya bersyukur sama Tuhan luar biasa. Terkadang Tuhan izinkan di lembah Rafidim seperti ini. Nggak ada apa-apa, mereka masih bisa makan. Saya tadi masih bisa makan juga. Terkadang Tuhan izinkan kita di lembah kekelaman seperti itu, nggak punya apa-apa. Seduluran duit, sangat kadang orang ini berbuaya. Sekiranya kita nggak punya siapapun yang kita kenal, dengan keadaan seperti Tuhan izinkan seperti itu, apa kita seperti orang-orang yang sangat mengumpat Tuhan? Adakah Tuhan di hidup? Adakah Tuhan di keluarga? Adakah Tuhan di bisnis? Adakah Tuhan di pekerjaan? Banyak orang yang marah-marah ketika berada dalam lembah seperti itu. Ketika karena memaksa mereka, aku gak punya apa-apa, duit lah duit. Dengan karena aku gak punya apa-apa. Saya masih ingat bagaimana ketika nenek saya kalau bersaksi, aku duit seketep kurang duit. Iya, saya seketep kurang anggur soalnya apa? Karena anggunnya rupiah. Terkadang kita diizinkan hal yang seperti itu. Kita nggak punya apa-apa, apakah kita harus berkata, apakah ada Tuhan di hidupku? Apakah ada Tuhan di keluarga? Israel mulai mengumpat, mulai marah dengan keadaan. Saudara, hal yang luar biasa. Mereka baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa, spektakuler di Gunung Sin. Bagaimana Tuhan menghukum mereka, orang-orang yang rakus, setiap hari selama 1 bulan di Gibraltar. Bagaimana Tuhan memberikan mana yang luar biasa, setiap hari mereka makan. Tapi ketika mereka haus, mereka tidak ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh minum. Tinggal ngomong, tinggal sampaikan kepada Tuhan. Atau mungkin pada waktu itu mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka ngomong dengan Musa, Musa please, kami haus, berikan
dan kami minum. Hanya berkata seperti itu, tapi mereka marah dengan Musa, mereka marah dengan Tuhan. Mereka mulai mengumpat, mereka menyalahkan Musa. Musa, apakah kamu akan membunuh kami, anakku, ternakku, dan semuanya dengan hati kehausan? Saudara, apa yang harus dilakukan dengan keadaan seperti ini? Yang pertama, berserah pada Tuhan. Berserah pada Tuhan itu sepenuhnya, bukan sepenuhnya. Berserah pada Tuhan itu percaya sepenuhnya, bukan sepenuhnya. Jika sepenuhnya, saudara akan membuat orang yang sebagai orang Israel tegak lembut. Ketika engkau punya apa-apa, engkau percaya sepenuhnya, angkat tangan semuanya seperti itu. Tapi ketika punya segala sesuatu, engkau tidak percaya lagi sama kuasa Tuhan. Ini hasil kakak. Semuanya aku yang buat. Waktunya berserah pada Tuhan. Ketika engkau dalam keadaan di lembah, ketika ada titik nanti nggak punya apa-apa, dipaksa nggak punya apa-apa oleh Tuhan, berserah pada Tuhan. Yang kedua, izinkan dia melakukan bagiannya. Saudara, banyak orang mengalami setiap problem dan masalah, setiap kejadian dalam hidup. Ketika dia berdoa sama Tuhan, Tuhan please tolong aku. Tapi pikirannya sudah mulai membulet bagaimana caranya ini itu. Banyak orang tidak berkata, Tuhan lakukan bagianmu dan aku melakukan bagianmu. Terkadang mau menjadi bagian Tuhan, kita ambil alih semuanya, sehingga apa yang menjadi pekerjaan kita, tujuan kita tidak bisa goal dengan maksimal. Karena bagian Tuhan sudah kita ambil semuanya. Terkadang kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena apa? Pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan oleh Tuhan, itu kita ambil semuanya. Maka hari ini saya berkata, ketika Tuhan izinkan saudara dan saya berada dalam lembah seperti di Rafidim ini, kebangsa keadaan yang gak bisa minum, yang ngorok, yang kehausan akan jiwamu, akan hidupmu, akan keluargamu semuanya. Waktunya kau berserah penuh dan izinkan Tuhan bekerja melakukan bagiannya. Katakan amin. Jika melakukan bagian Tuhan, kau gak akan mendapatkan apa-apa. Saudara, waktunya berserah dalam hidup. Setiap orang pasti mengalami lembah, apalagi Israel, ribuan orang. Dan saya akan percaya setiap orang yang berdesak-desakan itu menimbulkan suhu yang tinggi. Sudah pernah berdesak-desakan? Halo, jangan tegang. Sudah pernah berdesak-desakan? Sudah ya? Pernah ikut KKR? Pernah. Ketika kita loncat-loncat, nyanyi, nari, kira-kira sudah memikir ada yang seperti itu? Enggak, waktu saya enggak ya, kalau sakit pasti kita keluar keringat. Kenapa? Suhunya saling bertabrakan dan membuat suhu semakin panas. Kalau dalam ruangan pasti tambah AC ini, kipas angin ini, dulu ini, kenapa? Supaya suhunya tetap tinggi. Mari kita pakai. Mereka bisa terlibat di Rafidim ini. Banyak orang di sana, suhunya di padang gurun pasti panas, dan di sana berdesak-desakan, tambah ngorong. Karena apa? Cuaca panas, tambah suhu panas. Orang naik air. Pernah ngalami naik alas kali banyu? Enggak bawa banyu. Oke? Nyunggi Bali gue suka nyunggi pasti gue mergopo. Bos abot, berkosong, ngorong, brune suket karena orang naik banyu di sana. Aku lagi di tonggone dengan alas kabeh. Nah, jadi coba. Godok banyu suwe meneh minimal 15 menit 10 menit. Iki piye carane? Ayo banyu sentok kuwi. Saudara, satu hal
Yang saya masuk ke sini adalah banyak orang tidak tahan dengan sebuah lembah. Banyak orang pergi ke sentang tadi. Secara medik nggak baik karena belum di rebus. Kuman-kuman masih banyak. Uket-uket itu oke. Karena nanti kalau itu baru uket. Ya sama kan hari ini. Banyak orang seperti itu karena apa? Ingin jalan pintas dan terbang seperti Afrika. Pengen jalan pintas dan cepat selesai segala sesuatu. Ingin jalan pintas dan cepat selesai masalah. Ingin jalan pintas dan cepat selesai itu. Saya katakan hari ini, tidak ada jalan pintas menuju sukses. Ada amin. Amin. Tidak ada jalan pintas menuju sukses. Semuanya butuh proses. Maka berserahlah penuh pada Tuhan dan izinkan Allah bertindak sesuai kehendak. Izinkan Tuhan melakukan bagian dia. Jangan kau ambil alih segala sesuatu. Izinkan Tuhan bertindak dengan kehendak. Saudara, mari berdoa. Siapapun saudara yang diizinkan Tuhan berada dalam lembah seperti di Rafidim, siapapun saudara yang terkadang dipaksa Tuhan seperti di lembah, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus menjamah engkau. Roh Kudus menguatkan engkau hari ini. Siapapun saudara sekarang ini yang dipaksa dengan keadaan seperti di lembah Rafidim, ingatlah baik-baik. Roh Kudus dalam hidupmu menguatkan engkau, memberikan solusi terbaik dalam hidup. Mari buka hati, buka hati. Dan jika Roh Kudus bertindak dalam hidupmu, selesaikan masalahmu dengan cara Tuhan. Buka hati, buka hati. Izinkan Roh Kudus bertindak. Jamah kami Tuhan, jamah kami, jamah kami Yesus. Yes, yes. Mari katakan, buka hati. pemimpinmu. Tapi waktunya aku menyampaikan isi hati kepada Tuhan hari ini. Dan katakan, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus jamah. Roh Kudus tolong aku.
ketika engkau merendahkan dirimu, ketika engkau berserah penuh pada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus berperan penuh atas hidup, maka Tuhan melakukan bagian. Jika orang Israel ditolong Tuhan, memberikan mata air ke korek, ingatlah baik-baik, Tuhan juga sanggup menolong hidupmu. Tuhan sanggup menolong hidupmu. Dia memiliki ribuan cara menolong